Rapat dengar pendapat antara Pansus Pilkada DPRD bersama Bawaslu Kabupaten Jember dilakukan di ruang Badan Musyawarah Gedung DPRD Jember Senin siang. Para anggota Pansus bersumpah bersikap netral selama jalannya Pilkada 2024 serta meminta teguran dari Yang Maha Kuasa apabila terdapat penyelenggara yang tidak netral atau bahkan cawe-cawe dalam pesta demokrasi. Pengucapan sumpah ini merupakan bentuk komitmen netralitas sekaligus keresahan legislatif menyikapi banyaknya laporan dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan unsur penyelenggara baik di tingkat desa maupun kecamatan. Ardi Pujo Prabowo, Ketua Pansus Pilkada DPRD Jember menyatakan pihaknya meragukan netralitas Bawaslu Jember serta curiga terjadi cawe-cawe sehingga DPRD memanggil Bawaslu untuk bersumpah di hadapan forum. Pansus hari ini kita mengundang Bawaslu. Ada dua agenda. Yang pertama kaitannya dengan hibah yang 35,6 miliar yang kita ingin tahu peruntukan dan perencanaannya sehingga proses sampai akhir pilkada nanti bisa selesai. Yang pertama. Nah, yang kedua itu kaitannya dengan masifnya pelanggaran, masifnya aduan yang ke kita, makin banyaknya aduan yang kita kaitannya dengan netralitas penyelenggara. Tadi ditayangkan di beberapa slide bahwa penyelenggara dalam hal ini Panwasjam dan PT PKD ini melakukan canvassing kepada salah satu paslon, dan itu yang meresahkan kami dan itu juga viral di media sosial. Itu bukan wewenang dari Bawaslu karena nanti kaitannya dengan itu ada BKD yang akan kita undang juga, katanya netralitas ASN. Kita tadi ke lebih substansi kepada Bawaslu sendiri, Bawaslu yang ada di beberapa kecamatan, hampir merata di kecamatan itu. Panwascam, PKD dan PTPS ini kayak tim sukses. Kayak tim sukses sudah melakukan canvassing, padahal mereka kan semestinya non partisan ya, tapi sudah melakukan itu. Kami menginginkan bahwa sumpah ini adalah bukan sumpah jabatan. Kami juga dulu sewaktu pelantikan juga disumpah jabatan, begitu juga dengan Bawaslu. Ini juga ada sumpah jabatan. Tapi kami di sini yang disumpah itu adalah pernyataan kami bahwa apa yang kami ucapkan dan kami lakukan itu adalah benar, tidak melanggar regulasi. Kalau kami contohkan pansus, kami sumpah kami berani, karena kami memang dalam hal ini sesuai dengan regulasi. Kita adalah fungsi pengawasan tentang budgeting, yang kedua adalah menjaga pilkada ini damai. Berarti kalau Bawaslu tidak mau, ini kan ada apa? Kalau mereka merasa tidak bersalah, semestinya kan tidak ada masalah. Itu yang terjadi tadi. Kalian semua kan tahu tadi seperti apa yang terjadi, dinamikanya. Namun pihak Bawaslu menolak melakukan sumpah di forum karena berdalih telah melakukan sumpah jabatan saat pelantikan. Sanda Aditya Pradana, Ketua Bawaslu Jember menjelaskan, selama ini pihaknya bersikap netral bahkan turut menindak unsur penyelenggara pemilu yang terlibat kecurangan. Untuk pansus ini adalah bentuk pengawasan di DPR terkait hibah yang sudah diberikan kepada kami di Bawaslu Kabupaten Jember sejumlah 35,6 miliar untuk proses pilkada tahun 2024. Kami berterima kasih bahwasanya tetap ada proses pengawasan juga dari DPR terkait hibah yang disampaikan ke kami di Bawaslu Kabupaten Jember, seperti itu. Terkait serapan anggaran, kita di Bawaslu Kabupaten Jember per Oktober itu sejumlah 27,80%, dan ada beberapa kegiatan yang belum kami ataupun belum masuk ke laporan keuangan kami, dan kalau kita hitung itu bisa sampai di angka 40%. Semoga kami untuk bisa laporan keuangan untuk bisa segera kami selesaikan. Pasti kalau terkait nanti 3 bulan setelah pelaksanaan pilkada, berarti pilkada kita hitung sampai nanti pengangkatan bupati baru itu berarti 3 bulan setelah bulan Februari, berarti bulan
April, Mei, di bulan Juni, Juli. Kalaupun masih ada sisa anggaran plus pendapatan dari giro, kita akan kembalikan ke pemerintah Kabupaten Jember. Kalau terkait sumpah dan sebagainya, kami secara kelembagaan kami sudah melakukan sumpah jabatan ketika kami dilantik di tanggal 18 November tahun 18 Agustus tahun 2023. Makanya kami secara kelembagaan kami bertugas tetap di bawah sumpah jabatan yang sudah kami sampaikan ketika pelantikan kami di Jakarta. Itu kan jumlahnya juga banyak juga ya. Pasti akan kami kaji satu persatu, akan kami melakukan penelusuran satu persatu, benar atau tidaknya, karena yang lagi beredar hari ini di media sosial itu adalah voice, ya kan, hanya voice. Tapi nanti akan kita telusuri lebih lanjut seperti apa voice itu benar atau tidaknya yang bersangkutan. Pernah ada jajaran kami diberhentikan karena menghadiri deklarasi salah satu paslon. Sudah terkait tindakan dan sebagainya sudah. Dan kami juga sudah memberikan punishment ke jajaran kami ketika ada laporan dan sebagainya. Sebelumnya, Bawaslu Jember diketahui mangkir 2 kali dari panggilan Pansus Pilkada DPRD Jember untuk menghadiri rapat dengar pendapat. Selain itu, RDP ini juga membahas terkait keterbukaan anggaran yang digunakan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.